Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pangarsa Kiai Haji Wasikin. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta beserta seluruh pimpinan Bawaslu yang saya kira hadir semua, Pak Oyang, Bu Siti, kemudian saya kira yang lain. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber yang alhamdulillah sudah bisa bersama-sama kita di dalam forum ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allahul Ghafur, salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada hariban baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dengan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya di sini akan menyampaikan beberapa catatan dan isu strategis pemilu serentak tahun 2024 yang akan kita lalui bersama. Kita tahu bersama bahwa dinamika pemilu 2024 itu sungguh sudah dipanaskan sejak sekarang. Jadi banyak situasi-situasi yang itu selalu diarahkan kepada proses terjadinya pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Termasuk saya kira dinamika di pusat begitu ya. Next, yang pertama yang menjadi catatan terkait dengan pemilu 2024, mohon dilanjut slide-nya, yaitu tentang regulasi. Seiring dengan regulasi yang mengatur tentang pemilu tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017. Jadi Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10 ini, utamanya Nomor 7, itu hampir merupakan undang-undang yang terbanyak mengalami judicial review. Jadi undang-undang itu hampir 32 putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 7 ini. Jadi menjadi undang-undang yang mendapatkan judicial review yang terbanyak, termasuk salah satunya misalkan tentang desain pemilu yang akan datang di 2024 ini. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017 ini merupakan undang-undang pilkada yang hasil dari beberapa kali perubahan. Kita tahu bersama ada peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1, kemudian menjadi undang-undang, lalu berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8, dan terakhir saya kira berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19, maka dimutakhirkan lagi, ada undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang pilkada di masa pandemi. Next. Jadi secara regulasi sudah dipastikan bahwa tidak ada perubahan dari regulasi yang mengatur tentang pemilu yang akan datang. Nah, tetapi yang menjadi krusial adalah bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 itu yang saya kira disinilah letak urgensinya. Kemudian pada waktu awal itu muncul berbagai macam isu. Yang pertama misalkan tentang isu waktu dan tanggal pelaksanaan pemilu pada isu perubahannya
undang-undang itu begitu ya. Karena ada faktor putusan Mahkamah Konstitusi awal mulanya ada dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 yang mana putusan nomor 55 ini dibacakan pada 26 Februari 2020. Saya kira di sini ada 6 desain pemilu yang secara substansi merupakan substansi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bersama, misalkan yang pertama ada, kalau disederhanakan itu ada pemilu dengan 4 kotak, ada pemilu dengan 5 kotak suara, ada pemilu dengan 3 kotak suara, begitu. Kalau disederhanakan, pemilu dengan 4 kotak suara itu ya pemilu DPR, DPD, Presiden, dan anggota DPRD. Berarti itu 4 kotak suara. Pemilu pemilu 2 kotak suara itu berarti adalah pemilu lokal yang dimaksud, misalkan, atau 3 ya, 3 kotak suara, memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, dan memilih DPRD. Nah, jadi desain pemilu di masa yang akan datang ini tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tentu saja pada akhirnya kita tahu bersama, seiring dengan tidak adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 ini, kita sudah hampir dapat dipastikan bahwa pemilu yang akan datang itu di 2024 itu sistemnya akan sama persis dengan pemilu di 2019 kemarin, yaitu memilih presiden, memilih DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, itu dalam satu waktu, lalu memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih bupati dan wakil bupati dalam satu waktu. Hanya sifatnya serentak nanti. Jadi serentak secara nasional, tidak ada lagi satu daerah atau satu kabupaten pun yang tidak pilkada di tahun 2024 yang akan datang. Next. Nah, terkait dengan waktu dan tempat, saya kira kemarin itu, lanjut slide-nya. Kita sudah banyak membaca isu-isu di media ya, tentang adanya kesepakatan bersama, misalkan bahwa pemilu atau pemilu presiden, pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi DPR November 2024. Lalu pilkada dilaksanakan di kabupaten provinsi itu dilaksanakan tanggal 24 Februari 2024. Untuk pilkadanya dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Itu awalnya. Tapi kemudian beberapa dibahas ulang dan segala macam. Yang terakhir kemarin itu ada hasil konsinyering antara DPR, pemerintah, kemudian KPU dan Bawaslu yang mungkin belum menjadi keputusan karena sifatnya hanya masih bersifat konsinyering, bahwa pemilu 28 Februari dan di tanggal nanti di November juga akan dilaksanakan untuk pilkadanya. Nah, kalau melihat di dinamika perubahan itu seperti misalkan KPU mengajukan 30 bulan tahapan. Karena kalau di undang-undang itu kan 20 bulan. Jadi tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari tanggal pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi karena melihat atau mengevaluasi dari pemilu tahun 2019 yang cukup dinamis, sehingga KPU RI mengajukan untuk hari. Walaupun yang pada akhirnya yang disepakati dalam konsinyering itu bukan 30 bulan, tetapi 25 bulan
sebelum hari dan waktu pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kalau melihat hasil tersebut bahwa 25 bulan sebelum hari H, maka hampir dapat dipastikan berarti bulan Maret 2022 itu kita sudah mulai tahapan. Tentu saja tahapan, misalkan tahapan yang paling pertama tahapan sosialisasi, tahapan perencanaan, tahapan pendaftaran partai politik, dan segala macam yang menjadi tahapan pertama dalam proses kepemiluan kita. Itu akan mulai launching, mulai masuk pada bulan Maret 2022. Kalau 25 bulan sebelum hari H ini memang nanti disepakati dari hasil konsinyering tersebut. Next. Nah, jadi dinamika penentuan waktu, kemudian terkait dengan tahapan, saya kira ini kita masih menunggu dari hasil putusan final. Hanya saja tentang landasan pemilu serentak ini, landasan hukumnya kan kita sudah tahu bersama. Bahwa di pasal 167 ayat 2, ayat 3, ayat 6, 7 Undang-Undang Nomor 7 itu dipastikan di sana dan sudah sangat jelas bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Tentu saja nanti dari hasil hearing, dari hasil kesepakatan bersama, begitu nanti akan dituangkan di dalam PKPU. Nah, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak. Nah, ini yang menjadi ininya bahwa pemilunya serentak, pilkadanya serentak secara nasional. Berbeda dengan pilkada yang lalu, karena pilkada yang lalu itu serentaknya di beberapa daerah dengan 3 klaster itu, ada yang 2017, ada yang 2018, begitu siklusnya itu. Nah, maka dipastikan bahwa 2024 itu, kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 7 ini, bahwa 2024 itu serentak secara nasional. Tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini dimulai, nah ini sebetulnya yang menjadi debatable itu. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, sehingga kalau kemudian ada masukan dari KPU RI terkait dengan 30 bulan atau bahkan hasil konsinyering itu 25 bulan, ini mungkin nanti harus ada payung hukum yang jelas, harus ada regulasi yang jelas tentang 25 bulan menjelang hari H itu, karena memang ini sudah termaktub di undang-undang. Lalu penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 10-nya itu malah lebih tegas lagi bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara Republik Indonesia itu adalah bulan November 2024. Jadi secara letterlek, secara tegas itu sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 10. Next. Kalau ada November memang itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. Nah, tetapi pada akhirnya ini saya kutip dari liputan SCTP Komisi 2. Jadwal pemilu 2024 belum final, kata. Jika bertepatan dengan gabungan pasti geser. Next. Kemudian, nah ini hasil konsinyering yang tadi saya maksud, bahwa yang pertama pemungutan ini konsinyering nanti yang akan diputuskan ketika tahapan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara, yakni dimulai bulan Maret.
Lalu dasar pencalonan pilkada didasarkan pada hasil pileg 2024. Nah, tetapi jadwal pemilu 2024 itu tentu saja ini harus menjadi keputusan ya. Ini belum menjadi keputusan. Next. Itu tentang catatan-catatan untuk pemilu di 2024, baik untuk waktu dan tempat, tanggal dan segala macam. Maaf, nanti saya pindah. Nah, sekarang saya lanjut kepada isu strategis yang ada di dalam pemilu kita. Yang pertama adalah mengantisipasi overtime 19 yang di KPPS itu, sehingga banyaknya yang meninggal dunia, hampir 500 orang lebih begitu ya meninggal dunia itu karena memang kerja KPPS yang luar biasa, jadi sangat ekstra begitu. Nah, sementara di dalam pasal undang-undang itu ada dikatakan bahwa penghitungan surat suara di TPS itu harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Pasal 375 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 itu sudah tegas bahwa penghitungan suara itu harus selesai di hari yang sama. Sehingga ini menjadikan KPPS itu kerja ekstra. Walaupun pada akhirnya 2019 itu kemudian ada edaran ya bahwa itu bisa dilanjutkan, gitu ya, bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Lalu KPPS wajib memberikan 1 eksemplar. Nah, ini terkait dengan teknis model C yang harus diberikan kepada pengawas TPS, PPS, PPK, gitu ya. Dan saya kira banyak model C yang harus mereka catat, dituliskan, lalu diserahkan kepada para pihak. Belum selesai lelah mereka menghitung, dihadapkan kepada pekerjaan menuliskan di model-model C yang begitu luar biasa banyak dan dikejar oleh waktu. Lalu pada hal berikutnya adalah dia dihadapkan kepada situasi yang saya kira menuntut tekanan begitu ya, sehingga ya akhirnya kita tahu bersama dinamikanya di tahun 2019 mengenai KPPS ini. Lanjut. Itu tentang isu strategis yang mengantisipasi overtime kerja KPPS, sehingga pada akhirnya harus ada regulasi yang mengatur tentang overtime kerja ini. Apakah kemudian pasal itu juga nanti harus dirubah atau memang ada semacam penyesuaian yang saya kira tidak mengulang kesalahan yang sama di 2019. Bukan kesalahan, maaf, tetapi peristiwa yang sama di tahun 2019. Lalu yang kedua, isu strategisnya adalah teknologi informasi dalam tahapan pemilu. Jadi saya kira kita tahu bersama, pandemi ini melecut, era digital itu semakin cepat langkahnya. Sehingga pemilu juga harus melakukan akselerasi terhadap proses digitalisasi. Dan pada akhirnya demokrasi digital, literasi digital, teknologi informasi dalam kepemiluan itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan. Walaupun sesungguhnya secara teknis di dalam kepemiluan kita di 2019 itu juga sebetulnya sudah menerapkan sistem digital itu begitu ya. Contoh misalkan dalam pendaftaran partai politik kita ada SIPOL. Dalam pendaftaran pemilih kita ada SIDALI. Dalam pencalonan kita ada SILON. Dalam logistik kita ada SILOM. Pemetaan dapil ada SIDAPIL. Kemudian ada SIDAKAM misalnya. Nah, itu sistem-sistem digital yang sudah secara operasional melekat, dilaksanakan, diimplementasikan dalam kepemiluan kita. Jadi keberadaan beragam aplikasi tersebut itu memang sudah terimplementasi dan sangat berarti bagi penyelenggaraan pemilu di 2019 kemarin.
Nah, tinggal sebetulnya payung hukum ini menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka mengoptimalisasi ragam aplikasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan integritas elektoral. Itu tentang isu strategis yang kedua. Saya kira nanti bisa berjalan ini ya, diskusi tentang ini. Jadi clear bahwa pemilu kita ini ke depan pemilu di era digital, termasuk juga dengan berbagai macam konsekuensinya dari digital ini. Medsos misalkan menyisakan hoax, menyisakan munculnya ragam hoax yang menghiasi kepemiluan. Next, lanjut. Isu strategis yang selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan Sirekap dalam pemilu serentak 2024. Nah, ini yang sudah diterapkan di dalam pilkada kemarin. Jadi Sirekap, kalau kita memperhatikan pemilu pilkada di 2020 kemarin itu kan sudah diterapkan sebetulnya tentang sistem rekap ini, gitu. Di mana tadi yang saya bahas bahwa di KPPS itu ada model C, pengisian model C yang begitu banyak dan segala macam. Dengan diterapkannya Sirekap ini sebetulnya itu sudah mulai ada semacam perubahan. Tadinya model C-nya itu begitu banyak segala macam. Nah, dalam Sirekap ini model C-nya ya berupa digital itu. Yang berupa manual itu hanya C plano saja kan begitu. Nah, sehingga penggunaan Sirekap dalam pemilu ini, mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan itu secara manual atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik itu kan sudah diatur dengan peraturan KPU pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005. Nah, mengirimkan berita TPS itu secara elektronik ke PPK melalui PPS dalam hal tersedia infrastruktur strategis yang selanjutnya ini Sirekap harus dioptimalisasikan di pemilu yang akan datang. Next, lanjut. Mungkin sebagai yang dan mohon maafnya ini saya tidak bisa hadir di lokasi langsung karena sedang ada kegiatan di luar kantor saya kira. Yang selanjutnya isu strategis yang selanjutnya adalah ini yang pertanyaan yang paling krusial sebetulnya. Sehingga kemarin itu Perludem pernah mengadakan tentang pemilu digital ya begitu ya. Sebetulnya berangkat dari pertanyaan ini. Mungkinkah ada e-voting di 2024? Pemberian suara untuk pemilu dapat dilakukan melalui pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik. Sebetulnya regulasinya kan sudah ready begitu, sudah tersedia regulasi ini. Di pasal 481 misalkan ayat 1 dan 2A RUU Pemilu versi 26 November 2020 itu kan sudah ada sebetulnya. Untuk e-voting misalkan dapat dilihat dalam pasal 261 ayat 1 huruf B. Itu tentang mungkin adanya e-voting itu. Lalu pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik misalkan. Nah, ini tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147 PUU 7/2009. Pemberian suara secara elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemda dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah. Jadi sebetulnya secara regulasi itu sudah memungkinkan. Namun pada tahun 2017 DPR juga ya sempat memasukkan ketentuan e-voting dalam pasal 329 ayat 2 sampai 5 RUU Pemilu begitu ya. Tapi sifatnya hanya masih RUU dan kita tahu bersama bahwa RUU-nya itu juga ternyata kemarin kan dihentikan. Jadi kalau pertanyaan mungkinkah ada e-voting di 2024 sejauh misalkan regulasinya itu karena kan tadi juga ada beberapa pasal yang memang itu membutuhkan regulasi kepastian hukumnya begitu. Saya kira kalau misalkan e-voting ini ada dalam
pengaturan regulasi ini di beberapa daerah yang infrastrukturnya memungkinkan, saya kira itu memungkinkan untuk reporting. Tapi tentu saja karena ini adalah menjamin keserentakan, ya reporting juga belum mungkin keserentakan secara reporting. Jadi mungkin dilaksanakan reporting, tetapi keserentakannya itu belum bisa dijamin bisa melaksanakan reporting. Jadi hanya bisa di reporting di beberapa daerah. Next, lanjut. Isu strategis yang selanjutnya selain dari reporting, nah ini Pak, isu strategis protokol kesehatan. Protokol kesehatan COVID-19 kita tahu bersama bahwa kita di 2020 kemarin pilkada itu beberapa kali berubah waktu tanggal pilkada 2020. Karena apa? Karena atas pertimbangan pandemi ini, begitu ya. Sampai beberapa kali perubahan, kemudian sampai ada tuduhan bahwa atau kekhawatiran bahwa pilkada kita menjadi klaster pandemi, menjadi klaster COVID, misalkan segala macam. Sehingga pada akhirnya itu regulasinya pun khusus, misalkan ada Undang-Undang Nomor 6 pengganti Perpu Nomor 2 itu tentang penyelenggaraan pilkada di era COVID itu. Lanjut. Nah, tentu saja di 2024 pertanyaannya apakah COVID ini masih ada atau tidak, saya kira kita tidak bisa memprediksi itu. Tetapi tidak atau adanya COVID karena adaptasi kebiasaan barunya itu sudah melekat pada kultur kehidupan kita sehari-hari, saya kira beberapa hal walaupun COVID-nya sudah selesai segala macam, tentu saja beberapa hal itu masih akan menjadi kebiasaan baru. Seperti memakai masker, hand sanitizer, saya kira itu akan menjadi adaptasi kebiasaan baru itu. Jadi 2024 itu akan menjadi hal yang melekat dalam kehidupan kita, saya kira. Sehingga isu strategis 2024 masih memasukkan pandemi COVID menjadi isu strategis dalam pemilu kita. Yang selanjutnya adalah tentang keserentakan rekrutmen anggota KPU di daerah. Nah ini Pak yang sedang menjadi ramai di kami. Sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Nah ini keserentakan rekrutmen anggota KPU. Jadi berbeda dengan Bawaslu, kalau Bawaslu itu kan hampir sudah semua itu serentak begitu ya tentang Bawaslu di daerah. Nah berbeda dengan KPU. KPU itu ada yang 2023 itu ada 3 klaster malah. Ada yang di Oktober, ada yang di akhir di Desembernya, ada yang sebelum Oktober begitu. Lalu ada yang 2022. Ada bahkan ada yang kemarin itu malah kemarin itu di 2019 itu setelah pemilu ada yang baru dilantik menjadi anggota KPU. Jadi keserentakan KPU terkait dengan masa jabatannya itu menjadi isu strategis, sehingga menjadi satu poin yang diajukan oleh KPU RI kepada rapat dengar pendapat di DPR itu adalah salah satunya tentang kemungkinan dimajukan atau dimundurkannya masa jabatan KPU daerah atau kabupaten yang ada sekarang. Ada yang mengatakan bahwa masa jabatannya diserentakan habisnya itu 2025 katanya begitu. Ya kalau kita sih melihatnya itu sebagai bagian dari dinamika yang harus disikapi dengan ya kalau terserah pimpinan saja. Jadi kalau 2025 ya ayo, kalau misalkan harus diperpendek masa jabatannya ya monggo, selagi itu regulasinya memang kepastian hukumnya itu sudah ada. Tapi yang catatan yang selanjutnya adalah yaitu pesertaan rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ini agar tidak beririsan dengan tahapan pemilu. Untuk apa? Yaitu untuk bertujuan agar seluruh satker di KPU daerah itu punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan pemilu. Jadi jangan sampai harusnya sedang melakukan tahapan, ini komisionernya, pimpinannya sedang ada dalam tahapan rekrutmen pimpinan yang baru misalnya. Itu secara psikologis itu akan mempengaruhi. Next, lanjut beberapa slide lagi saya kira.
isu strategis yang selanjutnya adalah tentang ini, pemberian suara sebelum hari H pemilihan, election day, untuk pemilu pilihan di tengah pandemi COVID. Saya kira ini apa yang disebut dengan absensi voting atau advance voting. Nah, ini kan memungkinkan gitu ya adanya sistem seperti ini melihat adanya pandemi COVID. 2024 apakah ini juga menjadi bagian dari isu strategis yang akan diimplementasikan misalkan atau seperti apa? Lanjut. Yang selanjutnya di 2024 ini yang tidak kalah pentingnya ini adalah regulasi pidana pemilu terkait politik pasca kebenaran. Kita tahu bersama bahwa kita ada di era post-truth, era pasca kebenaran, di mana kebenaran itu bukan lagi diukur oleh norma-norma, oleh nilai-nilai, tetapi kebenaran itu diukur oleh emosi, oleh perasaan. Sehingga isu-isu yang menggiring kepada arah perasaan, arah emosi, mengkristalnya emosi massa dan segala macam, maka di sanalah yang dianggap benar. Ya. Apalagi kalau misalkan kemudian yang menggiring ke wilayah emosi itu dilengkapi dengan ayat-ayat agama, dengan ayat-ayat Al-Quran, maka akan semakin kuat emosi, sehingga kebenaran itu walaupun tidak benar dianggap benar. Itulah ciri post-truth. Nah, oleh karena itu ini juga kita tahu bersama 2019 itu adalah pemilu yang sangat lekat dengan hoax. Misalkan ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos, nah, itu kan hoax. Lalu ketua KPU itu adalah keturunan Cina, misalkan. Kita tahu bersama dalam pemilu kemarin itu kan luar biasa hoaxnya. Bahkan banyak hal dari DPT siluman misalkan masuk, orang-orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT, itu semua digelindingkan sehingga memunculkan kemarahan, emosi di dalam masyarakat, dan sudah tidak lihat lagi benar salah, norma-norma benar salah, tetapi karena perasaannya sudah tergiring oleh isu kebohongan itu, oleh isu bohong tersebut, sehingga itu dijadikan kebenaran. Nah, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, sebetulnya kan itu sudah ada di regulasi. Menghasut dan mengadu domba perseorangan, misalkan mengganggu ketertiban umum, itu di pasal 280 ayat 1 misalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Apalagi misalkan pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 itu didenda paling banyak 24 juta. Nah, ini kan yang memastikan hal-hal kayak gini ini kan nanti juga pengawasannya ada di Bawaslu begitu ya. Nah, apakah memang ini sudah efektif atau belum secara regulasi dan secara implementasi di lapangan? Lanjut, bahwa isu strategis regulasi pidana pemilu terkait politik pasca kebenaran. Nah, ini yang terakhir saya kira amanah undang-undang pemilihan, adanya badan peradilan khusus. Nah, ini apakah badan peradilan khusus, pertanyaannya sudah ada di kita? Kita lihat di pasalnya, misalkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Itu di pasal 157 ayat 1 ya, di Undang-Undang Nomor 10 itu sudah ada nomenklatur itu gitu ya. Lalu badan peradilan khusus sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya pada badan peradilan khusus. Jadi sebelum ada badan peradilan khusus, ya memang regulasi juga memungkinkan memperkuat Mahkamah Konstitusi. Karena di kita adanya Mahkamah Konstitusi sehingga badan peradilan khususnya ini belum ada. Tetapi saya kira badan peradilan khusus kalau ada, misalkan itu akan lebih clear, akan lebih mantap begitu saya kira. Karena regulasi sudah ada dan lanjut. Oke, terima kasih. Saya kira itu slide-nya sudah habis, dan terakhir dari saya bahwa setiap kita penyelenggara pemilu, kapanpun diselenggarakan pemilu,
di masa yang akan datang, termasuk di 2024 ini, itu kita harus dipastikan bahwa siap menghadapi proses pemilu tersebut. Hanya memang catatan yang paling utamanya adalah harus ada perubahan desain pemilu ketika menghadapi isu-isu strategis yang tadi. Jadi desain pemilu itu memang menjadi keniscayaan, harus adanya perbaikan, begitulah kira-kira. Dan perbaikan desain pemilu itu harus dikuatkan dengan adanya kepastian hukum. Karena saya lihat ada beberapa hal yang memang belum terakomodir di Undang-Undang Nomor 7, sementara di sisi lain Undang-Undang Nomor 7 sudah dikunci, tidak ada perubahan. Nah, pertanyaannya apakah nanti akan lahir regulasi yang memperbaiki itu? Apakah ini Perpu atau kita tidak tahu, kita tunggu saja. Mungkin bagaimana next-nya, bagaimana selanjutnya terkait dengan 2002. Hanya yang pastinya saja itu adalah terkait dengan tahapan bahwa yang sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang tahapan itu adalah di November 2024 pilkada serentaknya, di Undang-Undang Nomor 7 adalah tahapan yang sudah pastinya itu adalah 20 bulan sebelum hari dan pemungutan. Saya kira demikian pimpinan semua, mohon maafnya kalau ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang saya kira kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.